Halo, shalom semuanya. Apa kabarnya? Ibu berharap semua berada dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya punya semangat yang baru untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada saat ini kita sudah masuk ke dalam subtema 2 pada tema 3 dan fokus pembelajaran kita pada saat ini adalah bahasa Indonesia. Dan materinya masih merupakan kelanjutan dari materi di subtema 1. Kalau kamu masih ingat, kita belajar apa di subtema 1? Bahasa Indonesia? Ya, benar. Kita belajar tentang teks eksplanasi. Dan sekarang kita mau melanjutkan materi tersebut. Materi sekarang adalah mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Semua masih ingat kan apa pengertian eksplanasi, teks eksplanasi? Nah, dan dalam teks eksplanasi itu terdapat kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif terdapat kata baku. Nah, sekarang kita sebelum melanjutkan kita lihat kembali apa itu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi, teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, di dalam teks eksplanasi terdapat kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Dan dalam menuliskan kata kalimat efektif perlu memperhatikan kata baku. Di mana kita mau menjumpai kata baku dan dari mana kita mengetahui apakah itu kata baku atau tidak baku? Nah, kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi begini, dalam teks eksplanasi itu dalam menuliskan teks eksplanasi itu dibutuhkan kalimat efektif. Kalimat-kalimat yang terdapat pada teks eksplanasi adalah kalimat yang efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Dan menuliskan kata kalimat efektif perlu memperhatikan kata baku. Di mana tadi kita temukan kata baku? Kata baku itu kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Mari kita lihat ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu adalah yang pertama menggunakan kata baku. Yang kedua terdiri atas struktur kalimat yang berurutan. Nah, struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Biasanya kalimat efektif itu terdiri dari struktur kalimat yang berurutan. Maksudnya itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan itu bisa aja keterangan waktu, keterangan tempat, ya. Diingat ya, kalau dikatakan struktur kalimat yang berurutan berarti itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu. Mari kita lihat yang mana kalimat efektif dan bagaimana membuatnya menjadi yang mana ada kalimat tidak efektif dan bagaimana cara kita mengubahnya menjadi kalimat efektif. Nah, di sini ada Ibu tampilkan 4 kalimat tidak efektif dan kita mengubahnya menjadi kalimat efektif. Mari kita lihat yang pertama. Mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg yang lahir di tahun 1398. Nah, di sini Gutenberg yang lahir di tahun ini menjadi kalimat tidak efektif, ya, karena terdapat kata yang tidak memiliki makna. Jadi bagaimana menjadi kalimat efektifnya? Mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg tahun 1398. Nah, yang lahir di itu kita hilangkan karena dia kurang bermakna. Jadi kita hanya membuatnya menjadi mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg tahun 1398. Yang kedua, radio ditemukan pada tahun 1929 oleh Guglielmo Marconi. Di sini ada tahun. Jadi terdapat kata yang bermakna ganda.
Ya, pada tahun. Seharusnya radio ditemukan tahun 1929 oleh Guglielmo Marconi. Yang ketiga, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Nah, ada kata uang-uang, kata yang berulang ya. Seharusnya adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. 4. Penemuan-penemuan terdahulu diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Nah, di sini ada penggunaan kata akhiran kan yang berlebihan. Diharapkan dapat memberikan. Nah, seharusnya penemuan-penemuan terdahulu diharapkan dapat memberi manfaat di masa depan. Memang kalau kalimat tidak efektif ini ya, sering kita gunakan ini di percakapan pada sehari-hari ya. Kalau di dialog kita pada kehidupan sehari-hari, komunikasi kita di sehari-hari itu, kalimat yang kita gunakan itu adalah kecenderungan kalimat tidak efektif. Tapi kalau untuk menuliskan sebuah teks eksplanasi, kita tidak boleh menuliskannya dengan kalimat tidak efektif, harus kalimat efektif untuk teks eksplanasi. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini ada berikan latihan untuk menguji kemampuanmu dalam membahas tentang eksplanasi, kata baku dan kalimat efektif ya. Mari kita lihat teks eksplanasi yang berjudul penemuan mesin cetak. Gutenberg lahir di kota Mainz, Jerman pada tahun 1398. Ia bekerja sebagai pembuat barang dari emas. Ketika bekerja sebagai tukang emas di Mainz, ia mendapatkan ide membuat mesin cetak agar ia dapat menghasilkan banyak surat dalam waktu singkat. Gutenberg membuat acuan huruf logam dengan menggunakan timah hitam. Gutenberg membuat ratusan berbentuk huruf dengan meniru bentuk tulisan tangan tegak bersambung. Setelah itu, Gutenberg membuat mesin cetak yang dapat bergerak untuk mempercepat proses percetakan. Mesin cetak inilah sumbangan terbesar Gutenberg yang dikenal sampai saat ini. Ini adalah merupakan salah satu teks eksplanasi. Nah, dari wacana ini kita diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Misalnya pertanyaan pertama, di mana dan kapan Gutenberg lahir? Yang kedua, apa profesi Gutenberg? Yang ketiga, apa manfaat mesin cetak hingga saat ini? Dan yang keempat adalah bagaimana Gutenberg menemukan mesin cetak? Itulah pertanyaan bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Nah, kita juga mau baca teks eksplanasi ya, satu paragraf. Blaise Pascal lahir tanggal 19 Juni 1623, merupakan penemu kalkulator. Pada tahun 1642, Pascal menciptakan mesin penghitungan pertama. Mesin hitung tersebut dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dengan cepat. Meskipun sederhana, akan tetapi penemuan Pascal tersebut merupakan awal mula kalkulator modern yang digunakan saat ini. Pascal menciptakan mesin hitung tersebut untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengawas pajak. Nah, dari teks ini, dari teks yang satu paragraf ini, kamu ditugaskan untuk menemukan kata-kata tidak baku dalam teks ini. Kamu perhatikan cara penulisannya, ya. Ada di sini beberapa kata-kata tidak baku. Nah, temukan kata-kata tidak baku tersebut dan ubah menjadi kata-kata baku dalam bentuk baku. Ya, bisa dipahami ya. Oke, ini pertanyaan bagian kedua. Bagian ketiga yaitu ini bagian ketiga. Nomor satunya, siapakah John Logie Baird? Ini kamu lihat sumbernya dari tema 3 halaman 61. Jangan dari Google ya. Kamu buka buku tema 3. Tema 3 halaman 61. Dari situ kamu ambil jawabannya. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Gareth Augustus Morgan? Dari tema 3 halaman 83. Siapakah penemu? Nah, ini penemu ya, Ibu salah ketik ini, bukan penemo.
penemu komputer, tema 3 halaman 98. Yang keempat, bagaimana perkembangan komputer hingga saat ini, dari tema 3 halaman 99. Nomor 5, bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang ini, tema 3 halaman 106. Nah, jadi ini ada 3 bagian pertanyaan. Kamu boleh membaca bukunya ya, untuk memperdalam pengetahuanmu. Tentunya dibuat di buku latihan ya. Oke? Latihannya dikerjakan di buku latihan tema ya. Ingat, baca buku tema 3 untuk membantumu menjawabnya. Sekali lagi Ibu ingatkan, baca buku tema 3 untuk membantumu menjawabnya. Oke? Sekian dan terima kasih.